Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen pembimbing yang terhormat Profesor Dr. Indra Wijaya Kusuma MBA, serta yang terhormat dosen penguji Ibu Ratna Nurhayati, PhD, dan Ibu Zuni Barokah, PhD. Saya Faiha Ulpahapsari. Di sini saya akan memaparkan pengaruh moderasi tata kelola perusahaan terhadap hubungan antara financial distress dan manajemen laba. Latar belakang penelitian berdasarkan PSAK nomor 1 tahun 2015 yang menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kemudian, laporan keuangan juga merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajer atau sumber daya pemilik. Nah, dalam laporan keuangan ini ada indikator penting yaitu laba yang untuk mengukur kinerja bisnis. Nah, laba ini cenderung menjadi pusat perhatian investor. Kemudian investor juga cenderung mengabaikan langkah-langkah yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba tersebut. Kemudian manajer atau manajemen dapat mempraktekkan sejenis taktik secara legal maupun ilegal untuk mencapai tujuan pribadi yang dapat disebut dengan manajemen laba. Nah, manajemen laba ini terdapat banyak faktor, salah satunya financial distress. Nah, sejak krisis keuangan Asia maupun keuangan global, financial distress merupakan sebuah masalah yang mendapat perhatian. Nah, manajer melakukan manajemen laba ini dengan cara menurunkan pendapatan. Pada saat financial distress, perusahaan sebaiknya merespon dan mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan efisiensi dan mengendalikan biaya. Kemudian manajemen laba sendiri ini memiliki dua metode, yaitu dengan manajemen laba akrual maupun manajemen laba real. Pada saat ini, manajemen laba akrual ini kesempatannya semakin kecil karena dapat lebih mudah terdeteksi dan pengawasan yang lebih ketat oleh regulator maupun auditor pada akhir tahun fiskal. Akan tetapi, pada saat kondisi financial distress perlu diuji kembali apakah manajemen akan melakukan manajemen laba real. Selanjutnya, perusahaan yang berkualitas tinggi akan berhasil mengatasi akibat dari krisis ekonomi terhadap perusahaan dan sebaliknya. Menurut penelitian terdahulu, tata kelola perusahaan yang efektif dapat memungkinkan pemegang saham untuk melakukan pengawasan yang tepat atas perusahaan sehingga memaksimalkan nilai perusahaan dan memastikan akan menghasilkan pengembalian atas kepemilikan mereka. Nah, dengan adanya tata kelola perusahaan diharapkan dapat memperlemah kemungkinan terjadinya manajemen laba. Atas hal ini, maka tata kelola perusahaan menjadi variabel moderasi yang diduga dapat memperlemah pengaruh financial distress terhadap manajemen laba. Landasan teori ini berdasarkan teori agensi, yaitu menjelaskan antara kontrak antara prinsipal dan agen. Kemudian dalam teori agensi ini terdapat kepentingan dan tujuan yang berbeda antara prinsipal dan agen yang dapat menimbulkan masalah. Nah, untuk meminimalkan tindakan oportunis tersebut diperlukan kos pengawasan atau kos keagenan. Nah, pada penelitian ini, teori agensi dapat menjelaskan alasan mengapa perusahaan memilih kebijakan untuk melakukan perilaku praktik manajemen laba berdasarkan kondisi perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan landasan teori, ada juga positive accounting theory, di mana terdapat 3 hipotesis. Yang pertama, the bonus plan, yang kedua, the debt to equity, dan yang ketiga, the political cost. Pengembangan hipotesis yang pertama, ketika perusahaan berada dalam masalah keuangan, pendapatan perusahaan mungkin tidak akan memenuhi harapan investor dan mengakibatkan turunnya harga saham serta nilai perusahaan tersebut. Kemudian, perusahaan yang mengalami financial distress, terutama dengan kasus pelanggaran perjanjian utang, manajer tersebut akan memilih kebijakan akuntansi dengan cara meningkatkan laba ataupun dengan menurunkan laba. Atas hal tersebut, maka menimbulkan hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1A, yaitu financial distress berpengaruh positif terhadap manajemen laba akrual. Kemudian hipotesis 1B, yaitu financial distress berpengaruh positif terhadap manajemen laba real. Selanjutnya, pengembangan hipotesis yang kedua, yaitu financial distress, perusahaan menekankan peran mekanisme tata kelola perusahaan untuk mencegah kegagalan bisnis.
Nah, tata kelola perusahaan ini diharapkan memiliki implikasi penting bagi keputusan perusahaan, terutama ketika perusahaan memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Selanjutnya, tata kelola perusahaan ini dapat menjadi alat untuk meminimalisir perilaku manajemen laba. Secara teori, tujuan akhir penerapan tata kelola perusahaan yaitu menyelesaikan masalah keagenan, kemudian mengurangi biaya keagenan, dan melindungi kepentingan pemegang saham dan memastikan kemakmuran bisnis. Sehingga muncullah hipotesis 2A, yaitu tata kelola perusahaan memperlemah pengaruh financial distress terhadap manajemen laba akrual. Hipotesis 2B, yaitu tata kelola perusahaan memperlemah pengaruh financial distress terhadap manajemen laba real. Nah, metode penelitian ini dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, sampel dan teknik pengumpulan data. Data penelitian berupa data sekunder dari laporan keuangan tahunan dan diambil dengan cara hand collected dari laporan keuangan dan Osiris database. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria pemilihan sampel, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun pengamatan 2016 hingga 2020, dan perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap, kemudian siklus akuntansi yang berakhir pada 31 Desember, serta perusahaan yang tetap menjalankan aktivitasnya di pasar modal dan tidak menghentikan operasional selama tahun penelitian. Kita masuk ke selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel dependent. Dari variabel dependent ini ada dua, yaitu pertama, manajemen laba akrual dihitung berdasarkan Jones Modified Model. Kemudian yang kedua, manajemen laba real dihitung berdasarkan metode Roy-Choudhury tahun 2006. Selanjutnya, variabel independen yaitu financial distress diukur dengan kriteria yaitu yang memiliki perusahaan yang memiliki laba bersih negatif dan modal kerja negatif selama tahun berjalan, kemudian dikategorikan dengan variabel dummy. Selanjutnya, variabel moderasi ini ada tata kelola perusahaan menggunakan 3 proksi, yaitu kualitas dewan komisaris, kemudian ukuran dewan direksi, dan komite audit. Selanjutnya, ada juga variabel kontrol dalam penelitian ini. Ada 3. Yang pertama ukuran perusahaan, kemudian ada leverage, dan selanjutnya ada return on asset. Untuk selanjutnya, kita masuk ke teknik analisis data dan model regresi. Teknik analisis data menggunakan software SPSS, kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif. Dan sebelum kita masuk ke pengujian model regresi, kita uji dulu dengan uji asumsi klasik. Dalam model regresi ini terdapat 4 model regresi, di mana ada hipotesis 1A, kemudian hipotesis 1B, hipotesis 2A, dan hipotesis 2B. Masing-masing model regresi dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Selanjutnya, untuk data penelitian ini, kita mengambil hasil sampel dengan jumlah sampel akhir sebanyak 132, di mana itu sudah dieliminasi sebanyak 39 sampel perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel. Dan jumlah akhir observasi adalah 660 perusahaan. Selanjutnya, untuk analisis statistik deskriptif, dapat dilihat beberapa variabel di sini, ada nilai minimum, maksimum, serta nilai rata-rata atau mean, serta standar deviasi. Untuk selanjutnya, kita masuk ke uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik, yang pertama kita menguji uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana dapat dikatakan data terdistribusi normal jika lebih dari PL value-nya 0,05. Tetapi pada penelitian ini hasilnya walaupun kurang dari 0,05 mengacu pada central limit theorem, di mana sampel besar yang lebih dari 30, maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. Untuk selanjutnya, kita masuk ke uji multikolinearitas. Kita lihat dari nilai VIF serta tolerance value. Kita lihat di sini untuk semua model, baik itu real maupun akrual, itu
sudah bebas dari uji multikolinearitas karena VIF kurang dari 10 dan tolerance value-nya lebih dari 0,01. Untuk selanjutnya, kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Di sini membuktikan bahwa seluruh variabel independen tidak ada masalah heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Artinya model memiliki varians yang tetap. Untuk selanjutnya, kita menguji dengan uji autokorelasi. Di sini dapat dilihat semua model terbebas dari uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini menggunakan Durbin Watson test, kemudian juga dengan run test. Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, akhirnya kita menguji hipotesis. Pada hipotesis 1A dan 1B dapat dilihat nilai signifikansinya kurang dari 0,05, yang artinya hipotesis 1A dan 1B terdukung. Selanjutnya, untuk hipotesis 2A dan 2B, kita lihat nilai signifikansinya ini lebih dari 0,05, itu untuk manajemen laba akrual 0,49, dan juga untuk real earnings management sebesar 0,691, sehingga H2A dan H2B itu tidak terdukung. Berdasarkan hasil pengujian, kita dapat menyimpulkan bahwa financial distress terbukti memiliki hubungan positif signifikan dengan besarnya manajemen laba real dan manajemen laba akrual. Sehingga semakin menurun tingkat kesehatan keuangan perusahaan, maka semakin besar manajemen laba akrual yang dilakukan melalui pengelolaan komponen diskresioner akrual. Begitu juga, semakin menurun tingkat kesehatan perusahaan, semakin besar manajemen laba real yang dilakukan melalui pengelolaan biaya produksi dan pengeluaran diskresioner. Oke. Fenomena tersebut dapat dijelaskan dari gagasan semakin menurun tingkat kesehatan perusahaan, semakin mampu menyimpang dari operasi bisnis yang optimal untuk mencapai target laba. Selanjutnya, tidak terdapat efek moderasi dari tata kelola perusahaan terhadap hubungan financial distress dan manajemen laba. Tata kelola perusahaan ini diukur dengan 3 komponen, yaitu proporsi komite audit, ukuran dewan direksi, dan proporsi dewan komisaris. Komite audit sendiri tidak terbukti dapat mempengaruhi manajemen laba. Hal ini dikarenakan keberadaan komite audit utamanya ditunjukkan untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam, sehingga berkurang keefektifan peran komite audit dalam meminimalisir praktek manajemen laba yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Selain itu, proporsi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki rata-rata presentase kepemilikan manajerial yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan saham perusahaan yang beredar, sehingga tidak ditemukan bukti bahwa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi mempengaruhi praktik manajemen laba. Pun keterbatasan dan saran penelitian. Yang pertama yaitu adanya ketidakterwakilan dari pengukuran tata kelola perusahaan karena hanya menggunakan 3 proksi tata kelola perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah proksi tata kelola perusahaan dan dapat menggunakan indeksasi tata kelola perusahaan. Kemudian, periode penelitian hanya terbatas 5 tahun, maka penelitian berikutnya dapat menambah periode penelitian untuk hasil yang lebih akurat. Adapun pengukuran estimasi manajemen laba pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi Jones model, Deco model, dan discretionary revenue sebagai alternatif pengukuran. Implikasi penelitian ini dari segi teoritis yaitu sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah literatur mengenai financial distress, manajemen laba, dan tata kelola perusahaan. Kemudian dari segi praktis, yaitu memberikan gambaran kepada investor saat ini maupun calon investor untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi dan sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan perusahaan terkait dengan hubungan financial distress, manajemen laba, dan tata kelola perusahaan. Kemudian, membantu badan atau otoritas keuangan untuk memantau kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan yang mengalami financial distress secara lebih dalam. Dan yang terakhir, sebagai referensi untuk menerbitkan peraturan mengenai tata kelola perusahaan yang dapat diterapkan di pasar modal Indonesia. Sekian presentasi hasil tesis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.